saya, siap dihidangkan. Ya, sekarang saya mau memperlihatkan ke kalian caranya saya masak sate ayam, bumbu marinasi yang saya pakai, gitu ya. Ini saya pakai daging paha, jadi filenya paha yang udah dilepasin dari tulangnya. Saya pakai 1 kilo. Nah, 1 kilo ini nanti kurang lebih jadi 50-an tusuk ya. Kalau potongnya kecil-kecil kayak gini, terus potongnya tergantung selera. Kalau malas ya besar juga nggak masalah. Kalau di keluarga saya sukanya kecil-kecil biar seru makannya, biar kayak sate di Indonesia ya. Jadi untuk 1 kilo daging ayam paha saya pakai 1 sendok teh lada, 1 sendok teh garam, 2 sendok teh garlic powder atau bawang putih bubuk, 2 sendok teh ketumbar, lalu gula merahnya 2 sendok makan, dan kecap manisnya 4 sendok makan. Kalau udah dicampur, diaduk sampai benar-benar merata. Dan dimarinasi selama setidak-tidaknya 1 jam. Ya, ini udah tercampur rata, saya bakal tutup dengan foil dan saya masukin ke kulkas. Saya diemin selama 1 jam. Bentar lagi kita ketemu lagi. Selama ini dimarinasi, saya mau ngeliatin caranya bikin saus kacangnya yang simple banget, sama bumbu olesan untuk bakarnya. Simple banget. Jadi cuman pakai bawang merah, minyak goreng, sedikit air, dan kecap manis. Takarannya untuk 1 kilo tadi, bawang merahnya 2 butir, diiris tipis. Nah, airnya ini pakai 1 sendok makan aja. Gunanya apa? Supaya mencairkan kecap ya, biar nggak terlalu kental. Karena kalau terlalu kental, kandungan gula di dalam kecap kan banyak banget, itu cepet banget gosongnya. Kecap manisnya 6-8 sendok, tergantung pakai merek apa. Karena kecap Bango ini lumayan kental, saya pakai 6 sendok makan. Lalu untuk minyak gorengnya saya pakai 2 sendok makan. Aduk semua bahan dan sisihkan sampai nanti kita siap membakar. Jadi ini bumbu olesannya udah jadi, udah tercampur rata. Yang lupa saya sebut tadi, biasanya nanti saya tambahin juga 1-2 sendok makan, 1 sendok makan saus kacang yang nanti saya juga bakal kasih lihat cara bikinnya gimana. Idenya itu dari mana? Saya kalau beli sate di kota asal tempat saya di Batu, biasanya ngelihat tukang satenya tuh ngasih sedikit bumbu kacang di sini di olesannya, terus nanti dicampurin. Jadi rasa satenya tuh lebih gurih dan nggak ini ya, nggak terlalu berasa kacang banget gitu. Jadi ini kita sisihkan dulu. Kita lanjut membuat saus kacangnya. Nah, sekarang kita lanjut bikin bumbu kacangnya ya, saus kacang untuk sate. Bahan-bahannya adalah, ini untuk porsinya kurang lebih saya sesuaiin tadi sama 1 kilo daging ayam bagian paha yang udah file. Ini pakai 6 bawang putih yang sudah digoreng sebentar, biar nggak bau bawang mentah. Lalu airnya saya pakai 450 ml. Terus nanti garamnya cuman setengah sendok teh aja. Sama kecap manis 1 sendok makan. Dan tentunya saus kacangnya itu sendiri. Bisa pakai kacang tanah yang udah digoreng dan dihaluskan. Kalau buat praktisnya bisa juga pakai peanut butter, pindakas kayak gini. Ini saya pakai 300 gram.
Jadi kalau yang kemasan ini kan 650 gram ya, saya pakai setengahnya aja. Caranya kita haluskan bawang putih dengan air. Tuang di panci. Nyalakan apinya. Tambahkan garam. Dan ini diaduk-aduk sampai benar-benar rata. Kalau punya hand mixer juga lebih bagus, bisa di mixer sebentar. Tapi kalau nggak punya pun nggak apa-apa. Saya bikinnya kayak gini aja juga selalu jadi. Ini nanti ditunggu sampai mendidih dan keluar minyaknya sedikit, baru kecap manisnya dimasukin. Di stage sekarang ini kelihatannya bakal cair banget ya. It's okay, nanti lama-lama mengental. Oke, saya tunggu bumbunya mendidih. Saya beres-beres. Aduk sesekali supaya tidak gosong di bagian bawahnya. Kalau udah mendidih, api boleh dikecilkan. Jadi nggak terlalu meletup-letup. Sekitar 2 menit biasanya udah mulai mengental ya, kayak gini. Tapi minyaknya belum keluar, jadi tunggu aja sebentar lagi. Sambil tunggu juga bisa ditambahin kecap manisnya. Pakai 2 sendok makan. Setelah sekitar 3 menit, itu minyaknya udah mulai keluar ya. Jadi ini udah basically udah siap. Total masak kurang lebih 10 menit. Jadinya kayak gini tingkat kekentalannya. Itu kalau kita saus kacangnya udah jadi, bisa ditambahin 1 sendok makan. 1 sampai 2 sendok makan. Ini bisa diaduk dan udah siap dipakai. Ini ayamnya setelah dimarinasi, ini tadi saya marinasi 1 jam. Kalau udah selesai dimarinasi 1 jam, siap ditusuk. Nah, kalau mau tusuk sate, ini saya rendam air dingin dulu selama minimal 10 menit. Terutama berguna kalau dibakarnya di luar. Kalau dibakarnya di arang gitu ya, di atas api langsung, itu mencegah tusukan sate untuk cepat terbakar. Nanti saya bakarnya di teflon, tapi karena udah kebiasaan ini tadi udah saya rendam. Seperti biasa, jangan lupa tangan udah dicuci bersih. Buat tusuk sate terserah sesuai selera ya. Ya, tusuk menusuk udah selesai. Ya. Ini tuh sebenarnya tadi saya bagi 2 bagian yang saya lupa bilang sama teman-teman. Setelah saya marinasi, setengahnya saya masukin freezer. Udah ditusukin ya, setengahnya udah ditusukin dan dimasukin freezer, setengahnya lagi sekarang yang saya tusuk ini. Sekarang ikutin saya ngebakarnya di teflon aja hari ini. Ini saya siapin teflon yang datar aja karena saya cuma punya yang paling deket sama panggangan yang model kayak gini. Kalau punya yang grill lebih bagus lagi. Saya mulai dengan nyalakan api. Ini pakai api sedang tapi cenderung kecil aja. Karena kalau bakarnya di teflon kan apinya tuh nggak naik ya. Jadi usahakan api nggak terlalu besar supaya di bagian-bagian ini semua nanti itu matang semua, matangnya rata gitu intinya ya. Dikasih sedikit banget minyak goreng. Kenapa? Supaya nggak terlalu lengket. Kita tunggu panas. Ini minyaknya udah panas, jadi saya goyangin dikit pannya supaya panasnya merata, dan saya mulai membakar satenya. Untuk membakar satenya, setidaknya 1 kali bakar itu jangan dioles dulu supaya nggak cepat gosong.
Jangan lupa terus diputerin ya, dibolak-balik gitu, karena daging ayam cenderung cepat matang. Tapi kita juga nggak mau dagingnya gosong, jadi kita balik-balik, diputar-putar gitu. Ini saya juga lihat kalau tukang sate di kota saya di Batu juga bakarnya kayak gitu, dibolak-balikin terus. Ya nggak terus-menerus, cuman maksudnya sering gitu ya, nggak dibiarin berapa menit baru dibalik. Cenderung agak-agak sering dibolak-balik. Saya pindahin dulu 2 biji karena overcrowded. Kalau udah setengah matang kayak gini, tunggu ya. Jadi warna dagingnya udah berubah, nggak merah lagi. Itu udah boleh mulai dioles. Tunggu sebentar gitu, sambil dibolak-balik lagi. Dan kita oles juga bagian baliknya. Minyak goreng tadi selain fungsinya membuat sate tidak lengket, juga membuat glossy ya. Nah ini kita ulang beberapa kali, seenggaknya mungkin 3 kali gitu. Buat yang nggak biasa masak, yang tangannya agak-agak sensitif, bisa pakai itu ya, capitan, pakai tong. Kalau saya karena udah biasa masak, jadi tangan saya agak-agak kebal panas. Kadang-kadang yang di pinggir sini karena panasnya kurang, lebih banyak panasnya yang di tengah, sambil ditukar-tukar ya posisinya ya. Bau wanginya sih udah kemana-mana ya, mirip banget sama bakaran di arang. Cuman otomatis kalau memang bisa bakar di arang jauh lebih sedap gitu. Ini dibakar sampai tingkat kematangan yang diinginkan. Kalau gini biasanya udah kelihatan matang ya sebenarnya. Tuh. Cuman seperti biasa di keluarga saya ini suka yang agak gosong. Jadi saya bakal lanjutin sedikit lagi. Ini dia satenya sudah matang dengan sempurna. Mungkin tadi pencahayaannya kurang bagus. Ini kalau di bawah, kalau di pencahayaan normal hasilnya kayak gini nih. Jadi ada glossy-glossy-nya gitu ya. Ini dia hasilnya. Satenya glossy, agak sedikit gosong karena memang selera keluarga kami begitu. Kita menyajikannya bareng lontong, bawang merah mentah, jeruk nipis, sedikit acar, sambal, saus kacang, dan kecap. Sekarang cara penyajian ala saya, terserah ya tentunya secara kalian menyajikan gimana. Tapi kalau saya menyajikan tuh gini. Sate ayam ala saya siap dihidangkan.